kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz. Dan masih bersama saya Joanna dan juga rekan Aventino ya yang akan menemani Anda di sore hari ini. Saatnya pendengar kami akan menghadirkan ya perbincangan kita bersama salah seorang dosen dan juga merupakan sekretaris program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores ya, Bapak Baltasar Tarumajata ya. Dan kita akan bersama dalam acara inflasi dan investasi. Kita akan membahas terkait dengan topik inflasi naik, investasi tetap menarik. Ini merupakan strategi masyarakat dalam mengelola keuangan ya. Seperti apa perbincangan kita pendengar? Perlu juga kita ketahui ya bahwa sebagaimana kita ketahui ya bahwa kenaikan inflasi ini seringkali menjadi tantangan bagi masyarakat karena berdampak pada meningkatnya harga barang dan juga jasa, kemudian menurunnya daya beli ya, serta hal ini mempengaruhi keputusan keuangan rumah tangga ya. Namun di sisi lain nih pendengar, kondisi tersebut juga menuntut masyarakat untuk semakin cerdas dalam mengelola keuangan dan juga memilih instrumen investasi yang tepat agar nilai asetnya ini tetap terjaga ya. Dan juga bahkan bisa berkembang nih. Nah, untuk mengupas lebih dalam mengenai fenomena ini, saat ini kami sudah terhubung ya bersama Bapak Baltasar Tarumajata nih. Kita akan berbicara terkait dengan perekonomian masyarakat serta strategi mengelola keuangan yang efektif di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Halo, selamat sore Bapak. Oke, saat ini kita masih mencoba ya untuk kembali menghubungi Bapak Baltasar Tarumajata nih ya sebagai salah seorang dosen, kemudian juga merupakan sekretaris program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores nih pendengar. Harga kebutuhan terus berubah dan kondisi ekonomi ikut mempengaruhi keuangan kita sehari-hari. Pro1 RRIND menghadirkan Inflasi dan Investasi. Program yang membahas inflasi dengan bahasa sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan, serta tips mengelola dan mengembangkan keuangan sesuai kondisi inflasi terkini. Hadir setiap Rabu, Minggu kedua pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro1 RRI ND. Inflasi dan investasi, memahami ekonomi, mengelola keuangan secara bijak. Dari Jalan Durian nomor 1 ND, Anda mendengarkan RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun ini kita sudah bicara tentang kita sore hari ini ya terkait dengan inflasi dan juga investasi nih. Bapak berbicara tentang
inflasi ya seringkali menjadi tantangan nih bagi masyarakat karena berdampak pada meningkatnya harga barang dan juga jasa nih Bapak. Nah, sebagai seorang dosen ya, eh, sebagai seorang dosen ekonomi ya di Universitas Flores nih Bapak. Nah, bagaimana Bapak melihat kondisi inflasi yang terjadi saat ini, khususnya dampaknya terhadap masyarakat di Kabupaten Ende dan Flores pada umumnya nih Bapak? Oke, baik. Inflasi naik, investasi tetap menarik, dan bagaimana strategi masyarakat dalam mengelola keuangannya. Nah, untuk apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, saya melihat kondisi inflasi di Indonesia dan juga di NTT itu masih dalam kategori inflasi ringan. Ya, kita bisa lihat data 4 tahun terakhir itu baik di tingkat nasional dari tahun 2021 sampai tahun 2024 itu masih di bawah 10%. Demikian pula yang kondisi di NTT juga begitu, masih di bawah 10%, sehingga ini adalah kategori inflasi ringan. Inflasi ringan. Meskipun dalam kategori inflasi ringan, tetapi untuk masyarakat ekonomi lemah, masyarakat ekonomi menengah, itu ini dianggap sebagai sebuah tantangan juga, daya jangkau untuk mencapai tingkat harga seperti itu agak sulit bagi mereka. Seperti itu, Bu. Baik, Pak. Nah, faktor-faktor apa saja nih yang biasanya menjadi penyebab kenaikan inflasi di daerah seperti di NTT dan juga di Flores nih khususnya, Bapak? Oh ya, baik, Bu. Terjadinya inflasi itu ada beberapa faktor penyebab. Ya, ada beberapa faktor penyebab. Di antaranya itu daya beli masyarakat yang terus meningkat. Ya, dengan meningkatnya daya beli ini secara psikologi akan mendorong tingkat harga dari produsen, dari supply barang. Ya, sehingga ini akan meningkatkan tingkat harga barang. Apalagi kalau berlaku dalam jangka waktu yang relatif panjang, ini cukup menantang bagi kondisi ekonomi menengah ke bawah. Selain itu, faktor biaya produksi yang terus meningkat, ini juga akan berpengaruh terhadap tingkat harga barang yang nantinya akan menjadi persoalan bagi konsumen. Ya, faktor lain itu adalah gangguan distribusi. Kita menyadari gangguan distribusi ini, kita kalau di Flores NTT ini topografinya begitu, kita semua sudah tahu topografinya sangat prihatin, sehingga sering-sering terjadi gangguan pada infrastruktur jalan raya, jembatan atau bandara, sehingga ini akan mengganggu distribusi barang-barang. Ya, sehingga dengan distribusi yang terhambat, stok barang itu akan, dengan stok yang terbatas ini akan mempengaruhi meningkatnya tingkat harga barang. Nah itu, ya, secara nasional juga bisa terjadi, penyebabnya itu adalah karena adanya kebijakan moneter. Bisa saja dari lembaga keuangan, Bank Indonesia bisa menetapkan kebijakan berupa menurunnya tingkat suku bunga, sehingga ini akan mempengaruhi jumlah uang beredar di tengah masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah uang beredar itu, tentu di sini akan memicu terjadinya tingkat inflasi. Baik, Bapak. Oke. Begitu. Baik. Nah,
Untuk saat ini ya ada beberapa harga bahan kebutuhan pokok yang tentu saja naik ya, mengalami kenaikan nih Bapak. Bagaimana nih masyarakat sebaiknya mengatur pengeluaran agar tetap stabil secara finansial nih Bapak? Oke, baik Bu. Sebenarnya masyarakat itu perlu menganut pada motif-motif memegang uang Bu. Ya, motif-motif memegang uang. Ya, ada 3 motif yang harus dipahami, yakni yang pertama itu motif transaksi, yang kedua motif ini berjaga-jaga, dan yang ketiga motif spekulasi. Nah, terkait dengan motif transaksi, hendaknya rumah tangga, masyarakat itu harus berbelanja, melakukan kegiatan berbelanja itu transaksi itu secara terencana, Bu. Ya, secara terencana. Berikan catatan rencana anggaran untuk berbelanja, sehingga kita melakukan kegiatan berbelanja sesuai dengan catatan yang sudah disiapkan. Sehingga dengan demikian, ini tidak akan menimbulkan kebocoran anggaran kalau kita kalau kita dihadapkan dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan kita. Di sini nanti yang berdampak kepada kita mengabaikan kebutuhan dan lebih mengedepankan keinginan, apalagi tawaran-tawaran yang menarik. Sehingga motif transaksi ini kita perlu melakukan kegiatan, mencatat RAP atau rencana anggaran belanjanya sebelum kita melakukan kegiatan berbelanja. Yang berikutnya itu berjaga-jaga, Bu. Berjaga-jaga itu uang itu di kantung tidak boleh ada yang kosong. Harus ada simpanan, harus ada uang cash, sehingga kalau sekali-sekali mungkin suatu saat ada hal yang terjadi dengan tidak terduga, kita masih punya biaya untuk melakukan kegiatan itu. Salah satunya seperti misalnya jatuh sakit atau butuhkan uang segera, anak lagi di luar pulau butuh uang kos apa segala macam, kita masih punya persediaan uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tak terduga. Selain itu juga spekulasi, ya, menyimpan uang untuk kegiatan spekulasi dalam hal-hal tertentu. Ini masuk ke dalam kegiatan bisnis. Ya, mungkin juga ada tawaran, ya saat ini harga barangnya sedang berkurang, terutama barang-barang harga sedang berkurang. Kita bisa gunakan pendapatan kita yang ada itu untuk membeli barang yang sedang turun harganya itu, dan dalam jangka waktu tertentu ketika harga barang itu mulai meningkat, kita bisa pasarkan kembali, Bu. Seperti itu. Jadi motif ini yang perlu dipelihara, dijaga oleh rumah tangga, oleh keluarga, oleh masyarakat. Begitu, Bu. Baik, ini bisa disimpulkan bahwa warga masyarakat ini sering mengalami atau melakukan kesalahan dalam pengelolaan keuangan ya, karena pola konsumtif ya Bapak ya, pola hidup konsumtif ini ya Bapak. Ya benar. Oke, ya berdasarkan hal tersebut, kenapa nih masyarakat tetap perlu memikirkan investasi meskipun kondisi ekonomi sedang menghadapi tekanan inflasi nih Bapak? Oke. Memang masyarakat itu perlu memikirkan soal investasinya, Bu. Meskipun masyarakat dihadapkan dengan inflasi, tapi solusi menghadapi tingkat inflasi itu perlu perlu melalui investasi. Ada banyak bentuk-bentuk instrumen investasi yang perlu dipilih oleh masyarakat dalam rangka menghadapi tingkat inflasi yang terjadi. Ya, kondisi real seperti kita di Flores, di NTT, bisa saja investasi dalam bentuk pada sektor pertanian atau pariwisata dan lain-lain yang cukup menjanjikan bagi masyarakat, itu yang perlu dilakukan. Sehingga dengan demikian, meskipun inflasi sedang terjadi, tetapi dengan kegiatan investasi ini bisa
bisa membantu masyarakat untuk menghadapi tingkat inflasi yang sedang terjadi. Seperti itu, Bu. Nah, bagaimana nih cara masyarakat untuk membedakan investasi yang ilegal dan juga legal ya? Kemudian yang menguntungkan dengan investasi bodong yang sering menawarkan keuntungan besar nih Bapak. Karena masyarakat cenderung melihat ya bahwa ada penawaran yang menguntungkan, tapi ternyata itu merupakan investasi bodong nih. Nah, bagaimana cara membedakannya nih Pak? Oh ya, ini kalau menghadapi hal seperti itu, seharusnya masyarakat itu perlu secara jeli dan teliti untuk bisa membedakan antara investasi yang legal dan investasi yang ilegal, investasi yang legal dan investasi bodong. Nah, kalau investasi, tapi ini kembali kepada pemahaman masyarakat saja, pemahaman masyarakat supaya bisa menemukan perbedaan antara dua jenis investasi yang ada itu. Investasi legal itu biasanya itu transparansinya itu tinggi, ya, terbuka, selalu terbuka dari lembaga-lembaga seperti otoritas jasa keuangan, dari lembaga-lembaga keuangan lain, itu transparan, menyangkut dengan mekanisme tawaran investasi dan selalu berbadan hukum, ketimbang dengan investasi bodong, menawarkan hal yang menggiurkan, terutama keuntungan yang tinggi. Tetapi sebenarnya ini adalah bentuk penyampaian supaya masyarakat itu lekas tergiur dengan adanya informasi keuntungan yang tinggi. Nah, padahal sebenarnya ini investasi bodong, tidak mempunyai aturan yang jelas, tidak punya legalitas yang pasti, tetapi menawarkan kegiatan investasi yang sifatnya menguntungkan, selalu memberikan arahan-arahan positif kepada masyarakat. Nah, padahal ini adalah menjebak masyarakat pada umumnya untuk lekas tergiur dengan apa yang ditawarkan tentang investasi dari yang bersangkutan. Oke, baik Bapak. Nah, seperti itu, Bu. Menurut Bapak, sektor investasi apa nih yang memiliki prospek baik bagi masyarakat Flores dan juga Kabupaten Ende khususnya nih Bapak? Sektor investasi yang bisa dilakukan untuk kita di NTT di Ende ini, jawaban sementara saja Bu dari saya. Ini sebenarnya sektor pertanian, pariwisata, peternakan, ini dalam pengamatan saya untuk sementara itu sangat menjanjikan. Kita mempunyai keunggulan produk-produk yang tersedia, kopi, ada kopi Flores, ya, kopi Flores. Itu sudah menjangkau ke konsumen-konsumen di luar pulau, bahkan sampai ke luar negeri itu. Lalu ini produk kemiri, jambu mete, dan lain-lain, vanili. Ini adalah produk pertanian yang bisa kita ini perhatikan, supaya ini adalah salah satu bagian dari investasi yang perlu dilakukan di Flores, di Ende, seperti itu. Baik. Nah, pariwisata juga tidak kalah bersaing. Kita disuguhkan dengan berbagai destinasi wisata, ya, objek-objek wisata rohani, alam, budaya dan segala macam itu ada di Ende, ada di Flores. Tinggal sekarang bagaimana upaya kita untuk menindaklanjutinya sehingga ini menjadi produk-produk yang menjadi harapan bagi masyarakat pada umumnya. Untuk bagian pariwisata tentu kita tidak hanya memberikan objek yang kita miliki, tetapi perlu didukung dengan dengan produk-produk wisata. Ya, produk-produk wisata, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang kelihatan, misalnya produk berupa sandera mata atau kuliner, makanan lokal,
untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung wisatawan di daerah kita. Yang tidak kelihatan itu banyak yang ada, seperti sunset ketika kita ke Danau Kelimutu misalnya, di atas puncak kita sore hari kita bisa melihat sunset yang menawarkan keindahan bagi para pengunjung yang ada. Ini adalah kelebihan bagi kita orang Flores dan ini pada khususnya, sehingga ini perlu ditangkapi dengan baik, sehingga menjadi salah satu investasi yang bisa kita ini terapkan, yang bisa kita hadapi seperti itu, Bu. Baik, Bapak. Nah, selain sektor pertanian, peternakan ataupun pariwisata yang dapat menjadi merupakan prospek yang menjanjikan ya. Nah, bagaimana sendiri dengan peran UMKM nih dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga di tengah inflasi ini, Bapak? Minta maaf, saya belum terlalu jelas dengarnya. Oke, nah kalau tadi Bapak menyebutkan ya sektor pertanian, peternakan dan juga pariwisata ini merupakan hal yang menjanjikan ya, prospek yang menjanjikan nih. Nah, bagaimana dengan peran UMKM nih dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga di tengah inflasi nih, Bapak? Oke, baik, Bu. Sebenarnya ini UMKM itu sangat berperanan dan memberikan kontribusi nyata kepada perekonomian daerah, Bu. Meskipun ini statusnya masih kategori usaha kecil dan menengah, tapi kontribusinya besar, Bu. Kontribusinya yang disumbangkan dari para pelaku UKM. Ya, seperti itu. UKM itu mempunyai peran menjaga ketahanan ekonomi keluarga meskipun dalam kondisi inflasi, tetapi mampu untuk memberikan peningkatan pendapatan tambahan. Ya, ada juga yang menjadikan UKM itu sebagai sumber pendapatan utama. Itu melalui kegiatan perdagangan, kuliner, pertanian, peternakan, dan juga kerajinan yang menjadi andalan kita orang Flores. Kerajinan tangan, kerajinan anyaman, kerajinan tenun ikat dan sebagainya. Di samping itu juga melalui UKM ini, saya pikir UKM bisa meningkatkan penghasilan. Dengan demikian, dengan penghasilan yang meningkat ini bisa mengimbangi kenaikan harga barang dan jasa yang kita sebut dengan inflasi tadi. Selain hal itu, ada juga kontribusinya dalam bentuk penciptaan lapangan kerja, Bu. Lapangan kerja. UKM itu bisa membantu mengurangi angka pengangguran. Meskipun serapannya tidak seberapa banyak seperti usaha besar, kegiatan usaha ekonomi besar, tapi ya bisa menyerap ini angkatan kerja ke dalam ini kegiatan produksi UKM yang sedang berlangsung sekarang ini. Ya. Yang demikian, dengan pengelolaan yang baik dari UKM tadi itu bisa meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga dan juga bisa berdampak negatif terhadap kesejahteraan rumah tangga. Berdampak negatif inflasi terhadap kesejahteraan rumah tangga. Nah, ini yang menjadi gambaran dari peran UKM. Singkat kata, UKM itu bisa meningkatkan pendapatan, penghasilannya, bisa menyerap angkatan kerja, dan di samping itu juga bisa mengimbangi tingkat kenaikan inflasi melalui adanya peningkatan penghasilan yang diterima oleh para pelaku UKM tadi, Bu. Seperti itu, Bu. Baik, Bapak. Nah, sebagai seorang dosen ya, dosen Fakultas Ekonomi nih yang mengajar ya, atau mahasiswa ini adalah generasi muda nih, Bapak. Ya, bagaimana Bapak melihat peran perguruan tinggi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan dan investasi, khususnya bagi generasi muda nih, anak-anak muda nih, Bapak? Oke, baik, Bu.
Perguruan tinggi sangat proaktif Mhm. terhadap kondisi real yang dihadapi oleh masyarakat ya, melalui kegiatan. Kalau kami di perguruan tinggi itu ada 3 tugas pokok yang dilakukan oleh para tenaga dosen, oleh para tenaga edukatif. Pendidikan pengajaran, kegiatan penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, perguruan tinggi itu sangat proaktif dalam melayani masyarakat dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kita hadir di tengah masyarakat, memberikan edukasi, memberikan literasi dalam berbagai tema itu, seperti dalam momen pengabdian masyarakat para dosen dan mahasiswa, atau juga dalam kegiatan-kegiatan KKN, kita selalu memberikan edukasi bagi masyarakat, sehingga dengan demikian masyarakat bisa mempelajari secara langsung, bisa mendapatkan pelajaran secara langsung dari dosen yang turun ke lapangan, seperti itu. Baik. Ya, bisa dalam kegiatan pendampingan, UKM, ya, atau kegiatan-kegiatan pendidikan. Kita hadir dalam berbagai kegiatan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya, seperti itu. Baik, Bapak. Nah, apa langkah sederhana yang dapat dilakukan generasi muda nih untuk memulai membangun kebiasaan mengelola keuangan dan juga berinvestasi sejak dini? Tapi jangan dulu dijawab ya, Bapak. Tahan dulu. Kita akan kembali lagi setelah kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Oke, Bu. Kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara. Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas. Bentar lagi lah, Bu Tri. Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya? Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi. Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya. Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu? Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya. Ya udahlah, ayo kita ke kelas. Oh bunga, tolong beritahu aku apa yang mengganggumu.
RIND, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar Pulau 1 dimanapun berada, kembali lagi ya dalam perbincangan kita terkait dengan topik kita sore hari ini dalam acara inflasi dan investasi. Inflasi naik, investasi tetap menarik. Strategi masyarakat mengelola keuangan bersama Bapak Baltasar Taruma ya. Dan kita kembali ya melanjutkan perbincangan kita terkait bagaimana apa langkah sederhana ya yang dapat dilakukan generasi muda untuk mulai membangun kebiasaan mengelola keuangan dan juga berinvestasi sejak dini. Baik, Pak Baltasar nih, menurut Bapak apa langkah sederhana yang bisa dilakukan generasi muda untuk memulai membangun kebiasaan mengelola keuangan dan juga berinvestasi sejak dini, Bapak? Generasi muda ini memang dari sejak dini itu perlu ada edukasi penting bagi mereka, baik yang diberikan secara formal di lembaga-lembaga pendidikan maupun dalam kegiatan-kegiatan pendidikan yang sifatnya non formal. Mereka perlu dibekali dengan bakal-bakal baik untuk bisa membangun kebiasaan mengelola keuangan. Mulai dari hal yang sederhana saja, Bu. Itu mereka bisa diperbiasakan untuk membuatkan anggaran sederhana, mencatat pemasukan maupun pengeluaran. Mereka perlu diperbiasakan untuk menyisihkan uang untuk tabungan maupun dana-dana darurat yang perlu mereka sisihkan. Ya, selain itu juga bisa terbiasa untuk berinvestasi secara rutin sesuai dengan kemampuan anggaran yang mereka miliki. Nah, ini yang perlu mereka ketahui dan mereka perlu dibekali. Selain itu juga sangat penting juga kegiatan literasi bagi kaum muda, karena kemampuan mengelola keuangan ini tergantung dari kemampuan orang muda memahami tentang bagaimana penggunaan uang secara bijak. Ya, ini adalah bakal literasi yang perlu diberikan kepada mereka. Dengan adanya bakal itu, mereka terbiasa untuk mengelola sumber-sumber pendapatan yang mereka terima itu dengan baik dan bijak tanpa dipengaruhi oleh selera atau keinginan dari pribadinya mereka. Tapi semuanya dilakukan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan pokok. Seperti itu, Bu. Baik, nah strategi keuangan apa nih yang paling penting nih untuk diterapkan dalam keluarga agar tetap sejahtera di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan saat ini nih, Bapak? Oke, baik, Bu. Izin saya bisa mengulang lagi apa yang sudah saya sampaikan pada awal tadi, bahwa ada strategi penting yang bisa diterapkan dalam pengelolaan keuangan keluarga. Ya, tiga motif tadi sangat penting, Bu. Ya, motif transaksi, melakukan kegiatan transaksi berdasarkan rencana catatan anggaran yang sudah dicatat sebelum berbelanja. Lalu perlu selalu ada uang untuk berjaga-jaga, dan juga spekulasi. Siapa tahu ada peluang untuk berbisnis. Kita punya modal, kita punya uang untuk mendapatkan barang yang berharga tadi, sehingga bisa dispekulasikan, bisa dipasarkan pada beberapa waktu yang akan datang ketika ada peluang untuk pemasarannya kembali. Seperti itu. Lalu di samping juga ini perbiasakan untuk berbelanja dan menggunakan catatan. Ya, menggunakan catatan sebelum keluar rumah pergi belanja itu harus ada catatan penting. Belanja ini, belanja itu, semuanya harus tercatat sehingga tidak ada kebocoran anggaran di tengah jalan ketika kita berbelanja sesuai dengan keinginan di luar catatan. Seperti itu. Selain itu,
kita bisa selalu mengutamakan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, karena keinginan itu biasanya akan menguras banyak anggaran, apalagi ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, oh ini cocok dengan selera saya, oh ini bagus nih bisa dibeli. Nah ini adalah akan ada pengeluaran yang tidak terduga di pusat perbelanjaan, apalagi kita terpengaruh dengan keinginan atau selera kita masing-masing. Nah ini yang strategi yang bisa diikuti supaya kita bisa mengelola atau menggunakan keuangan keluarga itu dengan bijak, sehingga tidak ada kesan lebih besar pasak daripada tiang. Seperti itu, Bu. Baik, Bapak. Nah, yang terakhir nih, apa harapan Bapak terhadap tingkat literasi keuangan dan juga investasi masyarakat ND nih dalam beberapa tahun mendatang, Bapak? Oke, terkait dengan itu, masyarakat itu hendaknya perlu selalu meningkatkan frekuensi kegiatan yang sifatnya bersifat edukasi dan literasi. Karena modal SDM, sumber daya manusia yang paham tentang literasi keuangan, tentu ini akan sangat bijak di dalam penggunaan anggaran atau penggunaan pendapatan yang diterima oleh keluarga sendiri. Selain itu, tidak tergiur dengan tawaran-tawaran yang menjanjikan, tawaran-tawaran yang menggiurkan, sehingga mengalahkan kebutuhan daripada keinginan. Seperti itu, Bu. Baik, Bapak. Nah, ini sebagai penutupnya nih, pesan Bapak nih kepada masyarakat agar tidak panik menghadapi kenaikan inflasi, Bapak, seperti apa? Ya. Oke. Kita meskipun dihadapkan dengan tingkat inflasi yang terjadi dari tahun ke tahun, meskipun ini masih dalam kategori inflasi tingkat ringan, level ringan, tetapi bagi golongan ekonomi menengah ke bawah, golongan ekonomi kecil ke bawah, itu sangat menantang, sangat menantang bagi mereka karena ketidakmampuan anggaran untuk melakukan kegiatan belanja barang maupun jasa. Nah, untuk itu pergunakan anggaran itu secara bijak, lalu memilih investasi yang memberikan prospek yang baik untuk jangka panjang, untuk kedepannya. Ya, kita di Flores NTT itu banyak objek investasi yang bisa kita pilih, baik itu sektor pertanian, pariwisata yang begitu menawarkan banyak kelebihan, dan juga peternakan. Ini yang perlu kita hadapi, karena ke depan objek-objek ini yang akan memberikan prospek bagus untuk peningkatan struktur ekonomi keluarga, meningkatkan struktur ekonomi masyarakat, seperti itu. Baik. Oke, baik Bapak. Terima kasih Bapak untuk waktunya sore hari ini ya. Dari perbincangan kita hari ini atau sore ini dapat kita simpulkan ya bahwa meskipun inflasi memberikan tantangan terhadap daya beli masyarakat, peluang investasi ini tetap terbuka ya selama masyarakat mampu mengelola keuangan secara bijak. Kemudian juga menyusun prioritas pengeluaran ya, meningkatkan literasi keuangan serta memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan masing-masing. Semoga saja wawasan yang telah Bapak sampaikan tadi dapat menjadi referensi dan juga motivasi ya bagi masyarakat Kabupaten ND khususnya untuk lebih cerdas
dalam mengatur keuangan serta tetap optimis menghadapi dinamika ekonomi saat ini. Baik, saya untuk kebersamaannya, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Salam sukses dan sehat selalu. Oke, baik Bu, terima kasih atas kepercayaannya. Selamat sore Bu. Baik pendengar, ikuti bersama perbincangan kami bersama Bapak Baltasar Tarubajata ya, yang merupakan Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Flores, dalam berbagi pandangan ya dalam acara inflasi dan investasi. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, dan pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda ya, tepatnya di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta NTT Sore Berjaringan Skorwil Nusantara 6 bersama RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.